Halo, selamat datang di pelajaran desain grafis. Sebelum kita memulai ke bahasan desain grafis, apakah kalian tahu apa itu desain grafis? Desain grafis itu terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain itu berarti rancangan. Nah, sedangkan grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang artinya menulis atau menggambar. Jadi jika dibahasakan, desain grafis adalah sebuah ide atau rancangan yang membutuhkan pemikiran, jiwa seni untuk menyampaikan sebuah pesan, informasi dengan cara mengkombinasikan kata-kata, gambar, angka, grafik, foto atau ilustrasi sehingga rancangan dapat menghasilkan sesuatu yang khusus dan sangat berguna dalam bentuk bidang gambar. Sedangkan dalam desain grafis sendiri ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Pertama adalah garis, yang kedua ilustrasi, yang ketiga adalah tipografi. Garis merupakan sebuah rancangan atau rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, sedangkan garis itu sendiri ada beberapa jenis: garis lurus, garis zigzag, garis melingkar, dan lain sebagainya. Sedangkan ilustrasi berasal dari bahasa illustrate dan berarti menjelaskan. Jadi ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Itu adalah ilustrasi. Ilustrasi bisa katakan kita juga sebagai gambaran. Nah, yang ketiga itu adalah tipografi. Tipografi berarti adalah sebuah desain atau rancangan yang berasal dari kalimat atau kata-kata yang didesain dengan seindah mungkin. Oke, kita kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai garis. Jadi garis itu terbagi dua macam, yaitu garis alamiah, yaitu garis wala-alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut misalkan atau langit. Jadi garis alamiah ini terbentuk secara alami. Jadi apa ya, garis-garis yang kita lihat dalam ini adalah disebut garis alamiah. Kemudian yang kedua adalah garis buatan. Nah, garis buatan ini sengaja dibuat sebagai contohnya kita bisa lihat garis pada animasi, kartun dan lain sebagainya. Itu adalah garis hitam atau disebut outline. Nah, itu adalah sebuah garis buatan. Selanjutnya ilustrasi. Ilustrasi itu ada beberapa jenis, yaitu bisa berbentuk gambar bitmap ataupun bisa berbentuk. Nah, gambar ini adalah gambar yang tersusun dari garis-garis. Jadi si gambar ini jika diperbesar ataupun di zoom, bentuknya tetap sama, tidak pecah dan kualitasnya tetap sama meskipun diperbesar ataupun diperkecil. Nah, sedangkan gambar raster ini adalah gambar bitmap juga disebutnya, adalah gambar yang tersusun dari piksel-piksel ataupun dot-dot ataupun titik-titik dengan kerapatan tertentu ya, yang hasilnya ketika diperbesar ataupun di zoom, si gambar ini akan menjadi pecah. Contohnya foto yang kalian ketahui, ketika kalian zoom foto tersebut, maka semakin besar kalian zoom, maka semakin pecah gambar tersebut dan semakin buruk. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam tipografi. Yang pertama judul atau headline, yang kedua subjudul atau subheadline, yang ketiga naskah atau body copy, yang keempat logo type. Jadi kalau disebutkan headline itu berarti judul ya, judul besar, berarti judulnya apa dalam desain grafis itu. Biasanya kita menonjolkan satu kalimat tertentu atau kata tertentu sebagai daya tarik ataupun sebagai inti dari iklan ataupun desain grafis yang kita buat. Nah, subheadline itu yang merupakan kelanjutan dari judul, fungsi, misalkan menjelaskan fungsi, manfaat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya naskah atau body copy, misalkan dibutuhkan dalam desain grafis, dibutuhkan sebuah naskah yang banyak, misalkan kita membuat sebuah undangan, brosur ataupun buku. Nah, itu termasuk kepada naskah. Nah, kemudian yang keempat ada logotipe. Logotipe itu berarti logo ya. Logo itu ciri khas. Biasanya sebuah instansi perusahaan itu mempunyai logo-logo tersendiri untuk produk mereka sendiri. Misalkan kita sekolah SMK Alveria, kita mempunyai sebuah logo ataupun merek makanan.
merek minuman dan lain sebagainya itu mempunyai logo tersendiri supaya menjadi ciri khas untuk branding. Nah, kemudian selanjutnya dalam desain grafis juga kita ada beberapa unsur yang tidak kalah penting, yaitu warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Warna tentunya kalian sudah tahu sendiri ya, warna itu terbagi ada beberapa warna, merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Itu adalah warna yang bisa kalian padupadankan bagaimana di sebuah desain grafis yang kalian buat itu menjadi menarik. Oke, itu adalah warna. Kemudian ada gelap terang. Nah, gelap terang ini menunjukkan cahaya, biasanya cahaya, sebuah ilustrasi cahaya. Kita menggambarkan bagaimana desain grafis yang kita buat ini, ataukah bercahayakah ataukah gelapkah. Nah, itu juga dibahas dalam desain grafis. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur ini selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini berarti sebuah sifat permukaan benda, haluskah, kasarkah, kusamkah, mengkilapkah. Nah, itu termasuk pada tekstur. Tentunya jika kita dilihat pada desain grafis tersebut, orang akan tahu bahwa desain grafis yang kita buat teksturnya itu sepertinya kasar ataupun halus dan semacam itulah. Oke. Nah, yang selanjutnya ada ruang atau space. Nah, ruang ini, dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis di sebuah bidang, maka akan terlihat adanya ruang. Misalnya ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang berbentuk dengan adanya garis di sekelilingnya, adanya bidang dengan warna tertentu, ruang di sekitar teks, dan lain sebagainya. Nah, ruang juga dibedakan menjadi dua, yaitu ruang alamiah, yaitu merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam. Yang selanjutnya ada ruang diciptakan. Ruang yang diciptakan ini misalkan ruangan interior, eksterior dalam sebuah bangunan seperti gedung dan lain-lain. Yang kedua itu ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap, terang, dan teks. Oke, seperti itu. Oke, untuk pembahasan desain grafis kali ini dicukupkan sampai sekian. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya.